Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilpi Mayanti, mahasiswa semester 1 dengan NIM 20075017, Prodi PKK, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu gizi yang merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Bapak Ranggi Rahimul Ihsan, SPMSI, dan Ibu Asmariul Lasri, MPD, PhD. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan gizi, ruang lingkup ilmu gizi, istilah-istilah dalam gizi, faktor-faktor yang mengaruhi ilmu gizi, dan klasifikasi ilmu gizi. Abad ke-16, Canora dan Francis Bacon mengatakan makanan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang umur. Kemudian berkembanglah doktrin, yaitu hubungan makanan dengan perpanjangan umur. Pada abad 460 sebelum Masehi, Hippocrates mengatakan bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap penyembuhan penyakit. Oleh karena itu, beliau disebut dengan Bapak Ilmu Gizi. Tahun 1697, dalam perjalanan Vasco da Gama ke Indonesia, mereka kehilangan awak kapalnya akibat skorbut atau sariawan. Pada abad ke-20, barulah ditemukan penyebab skorbut tersebut adalah kekurangan vitamin C. Tahun 1762, Lavoisier dan Lobster melakukan percobaan terhadap binatang atau hewan dengan menggunakan kalorimeter sebagai pengatur oksigen dan karbon dioksida. Selain dikenal sebagai Bapak Ilmu Biologi dan Ilmu Kimia, beliau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Gizi karena beliau adalah orang yang pertama kali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan energi makanan. Tahun 1868, Alwater sebagai Bapak Ilmu Gizi Amerika, beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan perbedaan zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Beliau dikenal sebagai angka faktor atau 4:4:9, yaitu angka konversi perhitungan energi dalam bahan makanan. 1888, Eijkman dari Belanda mendirikan laboratorium kesehatan di Jakarta yang bertujuan untuk mengurangi atau menanggulangi penyakit beri-beri. Tahun 1926, Johnson dan Donats menemukan kristal vitamin B. Tahun 1934, berdirinya IFF dan melakukan penelitian perintisan penemuan vitamin. Tahun 1950, Prof. Floriva dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Gizi Indonesia karena penyuluhan dan penelitiannya tentang ilmu gizi. Tahun 1980, Dr. Tarwatio melakukan penelitian tentang hubungan kekurangan vitamin A dengan resiko pada kehamilan dan balita dari daerah Aceh dan Jabar. Ruang lingkup gizi, input, proses makan, dimakan atau dikonsumsi. Proses dicerna, proses makanan dicerna, diserap, digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Output berperan dalam pertumbuhan sel, pemeliharaan sel, memperlancar fungsi anatomis dan tubuh, serta berperan dalam menghasilkan energi. Outcome berdampak pada pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, dan juga produktivitas seseorang. Angka kecukupan gizi atau AKG, hitungan rata-rata zat gizi pada manusia sesuai golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis tiap-tiap individu. Bahan makanan campuran atau BMC, beberapa golongan bahan makanan yang sejenis kandungan gizinya seperti energi, lemak, karbohidrat, protein yang dapat saling dikombinasikan dalam merencanakan menu makanan sehari-hari.
Bahan tambahan makanan atau BTP, suatu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, daftar yang memuat kadar gizi bahan-bahan informasi gizi tersebut yang diberi pada seluruh masyarakat secara individu, keluarga, dari semua tingkat, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang-orang tua sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Diet rendah garam atau DRG, suatu jenis diet badan makanan yang diberi kepada penderita edemi atau asites hipertensi. Faktor yang mempengaruhi gizi adalah genetik atau keturunan, lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat atau tetangga atau kehidupan sekitar kita. Selanjutnya, kualitas bahan makanan. Kualitas bahan makanan sangatlah berpengaruh karena semakin baik bahan makanan yang dikonsumsi, maka akan semakin baik atau semakin bagus gizi yang kita dapat dari bahan makanan tersebut. Menurut struktur kimia, terdapat karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Menurut jumlah yang dibutuhkan seperti zat gizi makro dan zat gizi mikro. Menurut fungsi, seperti zat gizi penghasil energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun seperti protein, vitamin, dan mineral. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang konsep dasar ilmu gizi. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap pendengarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Ilpi Mayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.